teman-teman, saya Sophie, saya Raisya, kita Sorai. Kami di sini dari HML Podcast, Healthy, Mighty, and Love. Jadi kita di sini akan mewawancarai siswa-siswi SMA yang 18 Bandung tentang apa? Tentang mental health. Ayo ikutin kita, let's go. Can you stop call Mika? Oke deh. HML Podcast. Jadi kita di sini tuh pengen kakak-kakak sharing-sharing tentang apa sih mental health tuh. Sebelumnya kenalin dulu nama kalian ya. Nama kakaknya siapa? Nama gue nih. Kakaknya? Nama Ayu Reva. Oke, apa sih yang kalian tahu tentang mental health itu? Kalau mental itu adalah kondisi seseorang individu tentang kondisi kejiwaan, psikis, dan juga emosi seseorang. Kalau menurut kakaknya apa? Mental health di mana kita akan merasakan kesejahteraan dalam diri. Oke. Makasih ya udah jawab pertanyaan. Karena kalian udah jawab, ini ada hadiah dari HML Podcast. Makasih ya. Ya, sama-sama. Yang di atas. Bukan itu. Itu. Ada apa? Boleh nanya nggak? Ya. Kakak. Bercanda. Mau nanya apa tuh kak? Iya kak. Kami dari HML Podcast mau tanya-tanya nih mengenai mental health itu. Apa sih yang kalian tahu penyebab mental health itu apa? Kalau menurut saya sih dari kurangnya kesadaran diri sama support orang tua dan orang-orang terdekatnya. Kalau dari kakaknya sendiri, Kalau menurut saya bisa disebabkan oleh pembulian di sekolah atau ada masalah dalam keluarga. sangat serius sekali ya penyebabnya. Oke deh, makasih karena kakaknya udah jawab. Jadi ada hadiah nih dari HML Podcast. Boleh dong ikutin jargon HML Podcast. Boleh. Gimana tuh? Healthy, Mighty, and Love. Oke, boleh. HML Podcast. Healthy, Mighty, and Love. Kak, boleh tanya nggak? Kabur. Kak, boleh nanya nggak? Boleh. Dari kakak-kakaknya, boleh dong kasih contoh tentang kesehatan mental dan hubungan kesehatan mental itu kayak gimana? Yang pertama ada stres sama kecemasan. Stres bisa diakibatkan oleh apa yang kita pikirkan, contohnya tuh kayak berlebihan atau overthinking lebih. Yang kedua itu gangguan mood berlebihan atau secara drastis, misalkan kita lagi bahagia terus tiba-tiba sedih, seperti itu. Oke, makasih sudah menjawab pertanyaannya. Karena kakak udah jawab pertanyaannya, ini ada hadiah dari HML Podcast. Oh my god. Thank you. Makasih ya. Kak, boleh tanya nggak? Mau nanya apa? Kita dari HML Podcast pengen kakak-kakaknya sharing tentang apa? Pencegahan mental health. Pencegahan mental siap banget. Kalau menurut aku sih mungkin cara mencegahnya dari awalnya kayak kita harus sering-sering ngobrol dengan orangnya, berinteraksi, jangan sampai dibiarin sendirilah gitu. Jadi kita harus menemani orangnya. Menurut saya untuk mencegah mental health sebenarnya gampang. Kita harus bisa mengontrol stres dalam diri kita. Tidak boleh terlalu stres, tidak boleh terlalu depresi juga. Misalkan kita ada masalah, kita boleh ngomongin ke teman terdekat kita, atau kalau nggak percaya teman mungkin ke keluarga, itu salah satu cara. Kalau misalkan sudah depresi, sudah nggak tahu lagi kemana, nggak ada teman cerita, bisa juga ke psikolog. Bagus ya jawabannya. Makasih. Ya. Kak, boleh tanya nggak?
kakaknya lagi ngalamin gangguan mental gak? Kalau kamu ngalaminnya kayak gimana? Wah, istri saya itu. Ada masalah sama temannya dia bukan? Oh, bukan. Baru kenal, Teman baru. Terus cara kamu mengalami gangguan mental itu kayak gimana? Cara menghadapinya. Kayak kamu tadi nggak terkenal lagi gangguan mental dengan cara pindah pertemuan, nyari teman-teman yang baik, hindarin orang-orang yang toksik lah intinya. Bibit penyakit juga kan buat kita. Terus kan buat kakaknya tadi nggak ngerasa punya gangguan mental ya, nggak terkena gangguan mental gitu. Terus kita pengen tahu nih gimana sih kakak bisa nggak ngerasa terkena gangguan mental itu kayak gimana? Kalau dari aku sih dengan lingkungannya sih, lingkungan yang bisa diajak apa sih yang positif lah, yang misalnya teh bisa diajak ini. Kalau aku Juga toksik ya? ya yang nggak toksik, yang benar kata dia. Jauhin lah. Makasih ya, karena kakaknya udah jawab pertanyaan dari kami. Kami bisa hadiah. Kalian jargon lah, jargon. Ini belum. Wah itu awak ke itu, ke BK. Nanti di-cut ya ini. Oh iya, sebelum penutupan, HML kan punya jargonnya. Boleh dong kakak sebutin jargon kita ya? Kalau aku bilang HML, kalian jawabnya healthy, mighty, and love. Gitu ya. HML, healthy, mighty, and love. Makasih ya. Halo guys, balik lagi di acara kita Faisal Ahmad dan Najwa Aulia. di acara BPA, bukan podcast artis. Kali ini kita akan mengundang teman-teman kita nih yang sangat seru. Pembahasannya juga nggak kalah seru loh. Tentang apa sih Najwa? Apa ya? Apa ya? Tentang mental health. Gimana mental health itu sekarang lagi banyak diperbincangkan ya? Banyak booming. Lagi booming di kalangan Gen Z terutama. Di sini kita akan mengundang teman kita yang seru, Riyandi Kurniawan dan Ria Oktaviani. Halo Bapak. Hai. Duduk. Bukan hanya mereka berdua nih yang kita undang. Kita juga di sini ngundang dari HML Project. Kita panggil ya mereka. Wah, ini mbak-mbak yang sangat keren ya guys, karena konten-konten mereka sangat good job. Gimana nih kabar, sehat? Alhamdulillah ya. Kenalin dong ke para penonton, siapa sih kalian itu? Iya guys, ya. Jadi aku nih Riyandi Kurniawan, bisa dipanggil aja Riyandi ya seperti biasa. Nah, aku tuh sebagai teman-teman yang mewakilkan bahwa gimana sih kita tuh punya sesuatu yang harus dikeluarin dari kita, dari generasi Gen Z ini gitu. Dan juga kenalin semuanya, Putri Oktaviani Putri. Di sini aku mau sharing ke teman-teman semuanya ya. Soalnya kan bukan podcast artis itu platform yang gede ya, yang bisa. Dan maka dari itu kita mereka mewadahi kita untuk mengedukasi kalian secara luas. Wah, keren banget ya. Kakak ini kalayaknya kalau Kaseto loh, mereka berdua ini kalau Kaseto berbincangnya tentang hak asasi anak, kalau mereka tentang kesehatan mental. Ngomong-ngomong, di sini kan kalian dari HML Project. Kemarin tuh kalian apa sih motivasi bikin HML Project itu? Motivasi kami membuat proyek tersebut itu untuk mengobservasi seberapa jauh sih mereka mengetahui tentang mental health itu apa. Wow. Keren juga ya.
Dan gitu ya sekarang. Ya karena sekarang tuh apa-apa konten, tapi mereka sangat beda kontennya. Mereka peduli mengedukasi, peduli kepada target apa ya, target konten kalian tuh kemana sih, ke siapa maksudnya? Biasanya kan ke generasi Gen Z, remaja-remaja gitu. Soalnya kan sekarang banyak remaja yang ngalamin gangguan mental gitu. Ya sekarang lagi booming. Bener ya, lagi booming, apalagi yang sampai bunuh diri ya. Itu sekarang takut banget ya, karena kayak ngaruh banget buat masa depan. Kayak kalau bunuh diri kan kayak udah ya banget gitu. Iya. Ya sekarang kita nggak mau ngapain nih. Kita dari HML Podcast punya jargon nih. Jargon boleh, bagus banget. Kalau aku bilang HML Podcast, kalian jawabnya healthy, mighty, and love. Oh, langsung. HML healthy, mighty, and love. Langsung aja nih ke pembahasan kita pertama. Kita di sini bincang-bincang santai aja kita ya. sharing tentang mental health. Apa yang kalian ketahui? Kita nanya dulu sini ya. Apa yang kalian ketahui tentang mental health itu tersendiri? Menurut saya ya, mental health itu adalah suatu kondisi di mana kamu sehat mental dan psikisnya juga loh. Jadi kayak misalnya saya tuh nggak pernah merasa lelah, kayak tiba-tiba lelah, tiba-tiba aku capek, nggak pernah kayak gitu. Jadi kayak aku tuh sehat banget nih mentalnya, di kondisi aku sehat, kondisi aku baik, gak ada tekanan. Terus akunya bisa ngejaga gimana sih kondisi aku dalam suatu tekanan gitu. Jadi aku tuh bisa memecahkan masalah, bisa ngendalain emosi aku. Nah jadi itu suatu kondisi aku tuh baik banget gitu. Tuh para penonton dengerin dari teman kita Riyandi. Ya, terus Yaya gimana? Selebihnya sama sih, cuma menambahin kesehatan mental health itu ya, dimana kondisi kita bukan hanya mental tetapi fisik juga dalam keadaan baik, berkomunikasinya lancar, terus juga sosialnya lancar, dan masih bisa mengendalikan diri sendiri. Iya. Nah, kita lanjut ke Kak Sofia dan Kak Aisyah ya. Bagaimana sesuai kayak kemarin kan kalian udah wawancara nih, gimana hasil riset kalian tentang orang-orang siswa-siswa yang udah diwawancara kalian, apa sih mental health itu gitu? Suka beda-beda kan ya, gitu orang-orang. Apalagi siswa kan yang kemarin di wawancaranya. Ya, kebanyakan gimana gitu mereka tanggapannya. Soalnya kan bukan bisa beda-beda ya, misalnya tiap orang bisa kayak, oh aku kayak gini ngerasanya, oh aku kayak gitu ngerasanya. Karena kan beda-beda, ada yang ngejawabnya karena dia mental health-nya sehat, ada juga yang dia kan nggak tahu ya gimana mental health dia kondisinya. Siapa tahu ada yang lagi ngalamin banyak faktor yang beda-beda. Ya, faktornya kali kemarin kan wawancara selain tentang gimana apa itu mental health, kan kita kemarin juga wawancara tentang gimana mental health itu bisa bagaimana menjaga mental health itu. Ya dari wawancara yang telah kami lakukan, mental health itu seperti tadi yang dibilang sama dia, kalau mental health itu sehat dari mental sampai fisiknya. Terus mental health juga biasanya gangguannya disebabkan dari faktor lingkungan, keluarga, pertemanan juga bisa kayak gitu. Terus kayak bullying kayak gitu sih. Kayak tekanan-tekanan gitu ya. Karena sekarang orang tua tuh banyak yang menekankan ke anaknya, sedangkan kan nggak tahu gimana kondisi anaknya. Ya. Ternyata banyak faktor-faktor juga guys yang membuat mental health kita rusak lah ya. Karena banyak faktor. Ciri-ciri yang kena
mental health-nya kena itu apa sih menurut kalian? Ih, banyak banget ya sebenarnya, kayak beda-beda banget, variatif nih. Bisa aja kayak sering murung nih orangnya, kan kayak gimana kan nggak tahu ya kita. Tapi ada salah satu ciri yang kayak kelihatan banget gitu. Kayak aku tuh murung, aku nggak mau kelihatan orang lain. Aku kayak nggak mau, aku nggak mau temenan sama kamu, jauh aja kamu gitu. Istilahnya tuh introvert. Iya, banyak ya sekarang. Jadi biasanya ya introvert sama yang gangguan mental tuh beda gitu. Kan kalau introvert bukan berarti dia gangguan mental. Tapi yang gangguan mental itu udah pasti dia introvert. Karena kayak aku murung nih, aku tuh punya masalah, jadi akunya diem gitu. Nggak pernah kayak extrovert kan kesana kesini ya gitu. Ini nggak pernah gitu. Tapi yang extrovert juga nggak memungkinkan dia itu nggak terkena gangguan mental. Ya kan sekarang banyak kan yang dia extrovert karena menutupi. Iya gitu. Jadi punya dua kepribadian gitu ya. Iya. Kalau di kayak ketemu teman-teman dia kayak happy. Tapi kalau dari rumah sendiri kayak murung. Penyebab dan akibatnya itu apa sih? Penyebabnya karena apa? Terus akibatnya bagaimana? Biasanya karena tekanan, terus pikiran yang berlebihan itu kan sama aja menyebabkan gangguan mental ya. Biasanya nih anak-anak remaja kan sekarang teh banget ya, betul nggak sih semuanya? Kayak overthinking banget nih orangnya. Pacar aku kayak gimana ya gitu. Pacar aku selingkuh nggak ya? Kan bisa aja kayak gitu. Terus kayak kalau misalnya dari nilai aku jelek atau enggak kayak gitu tuh jadi penyebab banget buat masalah kesehatan mental ini sekarang teh. Kayak aku tuh harus gimana kayak bingung kan gitu. Banyak banget sih, kayak tadi juga kata Raisya kan sama Shopee, jadi kayak bagus gitu si penjelasan dari orang-orang itu teh. Dari kalian sendiri gimana kemarin survei tentang penyebab adanya gangguan mental health ini? Gimana sih caranya buat pencegahannya juga? Untuk pencegahannya itu dari hasil observasi kemarin itu ada sesuatu yang ngomong kalau kita punya masalah, kita punya tekanan itu caranya dengan curhat ke keluarganya atau enggak temannya atau orang terdekatnya siapa. Kalau sekiranya tidak bisa curhat dengan orang-orang tersebut, kan sekarang ada psikolog ya, bisa curhat ke psikolog juga. Jadi jangan sampai sendiri banget. Oke, kalian apakah ya makanan itu juga bisa berpengaruh? Oh, ngaruh banget. Makanan tuh kayak kalau misalnya aku nih makannya makanan sehat nih, aku pasti mental aku juga terjaga sehat banget ya. Pasti produktif juga gak sih? Produktif, karena kan nutrisinya terjaga ya, terpenuhi ya semuanya gak sih? Tuh, pada anak muda makanannya harus dijaga ya, biar mental dan fisik juga terjaga. Gimana? Kan ada salah satu YouTuber luar negeri yang dia tuh YouTuber mukbang. Awalnya mukbangnya cuma kayak sedikit dan itu junk food semua. Dia tuh kecanduan sampai badan dia tuh obesitas dan dia tuh tetap masih konten dengan makanan-makanan yang junk food. Pada akhirnya yang terkenanya itu fisik dan mentalnya juga. Junk food boleh, tapi ya sesekali ya. Harus seimbang antara junk food dan makanan itu. Tuh buat ibu-ibu dengerin ya, ini teman-teman kita ini pada keren loh mengedukasi tentang kesehatan mental maupun fisik. Kalian ada nggak contoh kasus yang mentalnya kena? Ya, yang kalian tahu gimana sih contoh kasusnya? Ada sih ya. Nih kayak saudara aku ada anak kecil, dia ngerasa kan orang tuanya cerai nih, udah berpisah ceritanya. Nah anaknya tuh kayak lebih pilih kasih nih orang tuanya karena orang tuanya nikah lagi. Jadi kayak anaknya ngerasa ini pilih kasih si papa teh gitu. Karena anak sekarang tuh banyak apa ya, irinya banyak.
Ya, jadi dia bisa aja bikin kenapa aku harus kayak gini, kenapa nggak orang lain yang kayak gini. Iya. Itu dari pikiran pola pikir anak kecil itu bisa ngaruh sampai dia dewasa kan, dan itu mengganggu kesehatan mentalnya. Iya, bukan cuma kan tentang perceraian ya orang tua, tapi tentang kayak strict parent-nya, kayak anak dari orang tua. Kayak misalnya aku tuh harus nilainya 90 tiap hari, nah tiap ulangan atau tiap ujian. Nah orang tua tuh sebetulnya ya nggak boleh kayak gitu, lebih ke mengedukasi anak-anaknya kalau anak butuh tuh segini tuh nilainya dapat segini misalnya 80, harusnya bersyukur kan. Iya, apresiasi. Terus bukan cuma itu, misalnya ditanya anak tuh nanti kuliahnya di mana atau sekolahnya di mana. Terus misalnya nanti kamu dewasanya jadi apa? Justru orang tua tuh bukan harus apa ya, nuntut gitu, menuntut. Iya, mengarahkan. Karena kan anak kecil mah ya tahu apa nanti. Ya karena kita butuh arahan ya, bukan malah tekanan. Lalu bimbingan yang berlebih lah kepada anak, harus tahu juga situasi anak kayak gimana, bukan hanya orang tuanya saja yang pengen itu ini tanpa membiarkan. Anaknya juga pengen mengerti. Iya, gitu kan. Itu sih dari obrolan BPA hari ini. Oh iya, aku mau mengundang sesuatu nih. Oh, mau nggak? Boleh nggak? Boleh dong, boleh dong. Undang. Ini nih ada orang yang, maksudnya dia udah sembuh nih dari masalahnya dia. Oh iya. Boleh nggak? Boleh dong. Boleh dipanggil ke sini? Boleh. Boleh. Ini ada namanya Zahra ya sama Sulastri. Boleh kita sharing sedikit aja gitu. Mari kita tepuk tangan buat Tapi juga sih. baik, keren dekatnya. Aku sampai stres. Iya, tapi oh, Oke guys, di sini kita udah kedatangan tamu yang spesial, kerabatnya dari Yandri ya. Boleh ceritakan temannya ya? Gimana Sak dari Zahra? Jadi aku tuh pernah jadi yang orang yang kena mental lah istilahnya ya. Bisa dibilang aku tuh broken home karena waktu kecil orang tua aku itu udah pisah. Nah, jadi aku tuh tinggalnya sama ibu. Aku bener-bener gak dapat kasih sayang dari orang tua lah istilahnya. Aku iri lah lihat misalnya kamu kan adalah orang tua, ibu, ayah. Aku ngelihat kamu kayak, ih kok bisa ya disayang gitu, sedangkan aku gak bisa. Aku kayak stres lah, kayak aku juga pengen ngerasain kayak gitu sih. Terus kamu gimana cara nanganinnya? Aku sih kayak dikuat-kuatin aja, kayak ya udahlah gimana lagi. Terus nyari kesibukan lah, kayak olahraga. Nah kan kayak keren banget ya. Iya dong. Balik lagi sih ke diri kita sendiri ya. Makanya harus ikhlas, terima kenyataan, dan ya lihatlah ini Zahra ini keren banget loh, bisa keluar dari zona stresnya, mentalnya. Tepuk tangan saudara kita ya. Satu lagi nih teman kamu, siapa ini? Namanya Sulastri ya guys. Nih, coba Sulas ceritain. Waktu itu kan emang aku tuh pernah ngerasain kayak pelecehan kayak gitu. Oh, sekarang pelecehan. Kemudian kayak pelecehan gitu. Aku tuh udah nyoba cerita ke orang tua, orang sekitar, tapi kayak respon mereka tuh kayak kurang. Terus
aku teh kayak gak ada yang mau dengerin cerita aku yang jadi aku teh lebih milih diam aja gitu ya dipendam sendiri jadi bingung juga cerita ke siapa. Dan akhirnya itu tuh kalau karena udah dipendam sendiri jadi tekanan ya, malah jadi ke jadi sakit hati gitu ya. Iya. Terus kamu gimana caranya biar kamu jadi bisa lepas kayak gini? Kayak sekarang ini gitu. Ya aku coba cari temen yang bisa ngertiin aku, cari orang-orang yang baik kayak gitu. Terus ya coba cerita-cerita lagi, ternyata ya ada sebagian dari mereka yang bisa ngertiin aku, yang bisa ngasih saran solusi kayak gimana gitu. Terus cerita juga ke psikolog kayak gitu. Dan alhamdulillah sekarang tuh udah mendingan dan kayak orang yang ngerecehin aku tuh udah Iya. Dari orang yang jadi kayak berarti itu lingkungan banget tuh kayak lingkungan sekitar tuh ngaruh banget gitu. Kayak jadi kita sehat tuh gara-gara lingkungan juga gitu kan ya. Oke, tepuk tangan semuanya. Terima kasih untuk yang sudah menonton PPA bukan podcast artis. Pembahasan ini sangat mengedukasi. Banyak sekali yang bisa diambil dari sini. Pengalaman yang sangat seru lah bagi diri saya sendiri sebagai host. Saya juga. Ya dapat bercerita dengan teman-teman yang sangat keren abis. Sekali lagi dong jargon dari HML. Ya coba. Kalian juga ya. Gini gimana kan mereka belum tahu? Oh iya belum tahu ya. Kalau aku bilang HML, kalian jawabnya healthy, mighty, and love gitu. Yo, mulai. HML. Healthy, mighty.